الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما بعد yang dimuliakan oleh Allah, tamu-tamu Allah yang telah berhadir di rumah Allah yang mulia ini, kepada Bapak Imam Masjid, kepada Profesor Dr. Asman Ismail, Imam Masjid Raya Baitur Rahman yang kita muliakan, kepada seluruh para abu-abu, tebu-tebu, alim ulama yang berhadir, guru kami, salam ta'zim dan kemuliaan daripada Allah. Semoga guru kita semua selalu dalam lindungan Allah, dipanjangkan umur mereka menjadi pencerah bagi umat ini. Kepada seluruh para pejabat negara yang berhadir, kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada saudara-saudara kami yang semuanya telah berhadir, bahkan dari Abdia jauh mereka pergi ke tempat ini, dari Aceh Utara, dari Lok Semawe, kemudian dari Sigli dan sekitarnya, juga ada yang dari Sabang, seluruh Aceh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di Baitullah ini, Baitul Masjid Raya Baitur Rahman, masjid kebanggaan umat Islam di Aceh dan juga umat Islam di Nusantara ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa kita berterima kasih kepada alim ulama kita yang telah, dan para pejuang dai-dai kita yang telah menjadikan energi suku ini adalah energi umat yang sangat positif. Mungkin kita tidak sebutkan nama mereka satu persatu, sudah lama dirintis demi menjaga keikhlasan mereka. Kita berterima kasih, kita doakan bahwa semua ini menjadi pahala yang berlimpah dan menjadi kesaksian di sisi Allah bahwa mereka telah berjuang untuk kebaikan bagi umat Islam dan kebaikan bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada hal yang ingin kami ceritakan, bahwa kita dalam rangka ini menyambut bulan suci Ramadan, Syahrullahil Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Kita merajuk ukhuwah kita bersama. Kita ingin agar ibadah kita nanti adalah maksimal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan kita sesama manusia juga kita ingin merajuk ukhuwah Islamiyah yang lebih baik. Kita ingin bertaubat daripada segala dosa-dosa kita. Kita ingin, adakah di sana kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah itu lebih atau tidak? Maka kita tidak akan sampai kepada Allah kalau seandainya sesama kita Islam, sesama saudara kita tidak mampu untuk menjadi ukhuwah yang lebih baik. Maka di sini saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Waktub lana fihi maghfirah, waktub lana fihi rahmah, waktub lana fihi itqun minan nar ya rabbal alamin. Ketika kami kuliah, ketika dulu kami sekolah dan kuliah, kami banyak menghadiri acara kajian-kajian keislaman. Kami belajar sedikit kajian-kajian keislaman ini, dan kemudian sampai juga ke luar negeri, kami lihat bagaimana kondisi umat Islam. Nah, ada suatu hal yang aneh terjadi menurut kami
kami pada saat itu bahwa kita belajar Islam ada banyak kelompok-kelompok kajiannya. Tetapi yang terjadi adalah ukhuwah di antara kelompok tersebut. Setiap kajian ada ukhuwahnya, tapi ukhuwah Islamiyah, tapi yang terjadi di antara kelompok kita. Kemudian begitu juga saya lihat di luar negeri, itu pengalaman dulu, bahwa ada ukhuwah yang terjadi di antara kelompok-kelompok di masyarakat. Di Mesir itu ukhuwah Islamiyah, tetapi ketika mereka keluar daripada kelompok itu sudah tidak bersaudara lagi. Ini hal yang menurut kami dulu melihat bahwa ini ada yang aneh nampaknya dengan umat Islam ini, dengan ukhuwah yang terbentuk saat ini. Ada apa salahnya? Maka kita akan lihat, saudara yang dimuliakan Allah, beberapa menit ke depan ini. Sebenarnya bagaimana seni ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang hari ini kita dengan media yang sangat canggih, kenapa kita tidak mampu mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu? Yang padahal kita dapatkan di dalam ayat Al-Quran, Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Akhwat dalam bahasa Arab itu bermakna adalah hubungan nasab. Sedangkan ikhwah dalam bahasa Arab bermakna adalah hubungan persahabatan, bukan nasab. Begitu datang Al-Quran membuat suatu hubungan baru yang tidak ada dalam bahasa Arab. Apa itu? Ketika Allah turunkan ayat innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Saudara apa? Nasab tidak dipakai. Ya, persahabatan begitu saja, bukan begitu. Tapi lebih daripada itu apa? Ukhuwah imaniyah. Makanya ketika datang Islam membuat satu ikatan baru bagi umat manusia yang tidak ada dalam tradisi orang Arab. Apa itu? Yaitu ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah ini adalah di atas semua ukhuwah. Makanya kalau seandainya ada seorang, dia satu keluarga atas tapi satu mukmin satu kafir, itu tidak saling mewarisi, karena ukhuwah iman itu lebih kuat daripada ukhuwah nasab di dalam Islam. Kuat sekali. Ini adalah hal yang baru diajarkan di dalam Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka ukhuwah Islamiyah ini adalah ukhuwah imaniyah, ini adalah ukhuwah paling tinggi. Bagaimana itu bisa diwujudkan? Bagaimana para sahabat memaknai ukhuwah imaniyah itu? Ini yang ingin kita belajar, saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk memperbaiki kondisi yang terjadi bukan di negeri kita saja, tetapi menurut hemat kami itu terjadi bahkan di kebanyakan mujtama Islam, yaitu masyarakat Muslim. Kita lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa para sahabat dulu memaknai daripada ukhuwah itu apa? Rasa senang, rasa suka, ya. Tapi lebih daripada itu ternyata adalah seni daripada berukhuwah para sahabat itu terletak kepada al-ukhuwah hiya al-mas'uliyah wa tadhiyah. Bahwa sebenarnya persaudaraan iman itu adalah terletak pada kemampuan untuk berkorban dan bertanggung jawab. Itu intinya. Bahwa berkorban dan bertanggung jawab itu berbeda dengan pemaknaan ukhuwah kita kadang saat ini. Ukhuwah yang kita maksudkan, persaudaraan kita itu adalah persaudaraan dari sisi kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan nilai tambah bagi kita memudahkan kita. Itulah akhirnya kita sebut dengan ukhuwah itu sama dengan link. Punya link nggak? Punya hubungan nggak? Dan kita akan membuat hubungan dan link itu kalau ada suatu kemaslahatan yang terjadi. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan para sahabat. Kita lihat beberapa contoh. Kita lihat bahwa saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi juga banyak kisah antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Nabi mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman. Suatu ketika Salman datang ke rumah Nabi, ke rumah Abu Darda. Dia melihat istri Abu Darda dalam kondisi tidak sama sekali, dalam kondisi tidak cantik, kemudian tidak terurus, dan itu terjadi sebelum diturunkan hijab.
kemudian ditanya sama